Ya, perkenalkan, nama saya Diana Natania Damayanti, NIM 212410-2006, Prodi Informatika dari kelas Sistem Basis Data E. Ya, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang select multi table. Ya, yang pertama, yang A di sini ada select dua tabel. Di sini kita diharuskan untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Ya, langsung saja di sini ada, kita ambil dari tabel produk yang dialiaskan P. Setelah itu digabung dengan kategoris, tabel kategoris yang dialiaskan C. Setelah itu di sini ada kolom kategori digabung dengan produk, dan kategori ini digabung dengan C ini, kategori ID ini digabung dengan C ini kategori. Ya, setelah itu order by C kategoris name. Mari kita run. Ya, bisa kita lihat di sini. Tadi kita akan menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya ini terurut berdasarkan nama kategori. Makanya kita memakai order by karena harus terurut berdasarkan nama kategorinya. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita menampilkan nama produk, harga, serta kategori nama kategorinya. Di sini di kolom pertama ada produk, nama produk, terus harga, serta yang kolom ketiga ini ada nama kategorinya, dan ini sudah terurut berdasarkan nama kategorinya. Bisa kita lihat di sini nomor pertama, Guarana ini kategori namanya huruf depannya B, beverage, B, setelah itu C, dan seterusnya. Ya, selanjutnya yang kedua, kita akan menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Jadi ini nanti terurut berdasarkan nama perusahaannya. Di sini kita ambil dari tabel customer yang dialiaskan C. Setelah itu digabung dengan tabel order yang dialiaskan O, dan kolom customer ID ini digabung dengan O ini order, dan juga customer ID ini juga kita gabungkan dengan customer. Setelah itu kita urutkan order by berdasarkan nama perusahaannya. Mari kita coba run. Ya, bisa kita lihat di sini. Tadi kita dituntut untuk menampilkan nama perusahaan customer, company name. Setelah itu ID transaksi dan tanggal. Nah, ini terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, bisa kita lihat di sini. Nama perusahaan pertama ini namanya diawali dari huruf A, setelah itu B, dan seterusnya. Ya, untuk yang ketiga, di sini kita dituntut untuk menampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Ya, jadi di sini kita ambil dari tabel orders yang kita aliaskan dengan O. Setelah itu digabung dengan order details yang kita aliaskan dengan OD. Di sini ada kolom order ID, kita gabung dengan order dengan tabel order, dan order ID ini juga kita gabung dengan tabel order details. Dan di sini nanti kita akan menampilkan order ID, order date, dan product ID. Ya, mari kita coba run. Ya, bisa kita lihat di sini sudah ditampilkan order ID, order date, dan product ID.
Ya, selanjutnya yang kedua ini, yang B adalah select lebih dari 2 tabel. Jadi yang pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Ya, di sini kita harus menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi kita ambil dari from order details atau dialiskan OD. Jadi kita ambil dari tabel order details yang kita aliaskan OD. Setelah itu kita gabungkan dengan tabel order yang kita aliaskan O. Dan di sini kolom order ID kita gabung dengan order, juga order ID kita gabung juga dengan order details. Dan di sini nanti outputnya kita akan menampilkan, di sini ada select order ID, order date, product name, dan unit price. Ya, dan di sini juga produk ini kita aliaskan P. Nanti kolom produk ID ini juga kita gabung dengan tabel produk dan juga order details, seperti itu. Ya, mari kita coba run. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi kita dituntut untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi di sini sudah ada order ID order, tanggal order, order date, setelah itu nama barang, dan harga barang yang terjual. Misal kita di sini nomor 1 order ID-nya 10248, order date-nya tanggal ini. Setelah itu produk name-nya Queso Cabrales, dan harga barang yang terjual ini 21, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini kita harus menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini kita ambil dari tabel employees yang kita aliaskan E. Setelah itu kita gabungkan dengan tabel employee territories, kita aliaskan dengan ET. Dan di sini kolom employee ID ini kita gabung juga dengan tabel employees, dan ditambah atau digabungkan dengan kolom employee ID ini juga digabungkan dengan tabel employee territories. Setelah itu di sini ada kolom territories juga, kita tambahkan kolom territories yang kita aliaskan T. Dan di sini juga terdapat territories ID. Kita gabungkan dengan territories, dan juga ini territories ID ini juga kita gabungkan dengan employee territories, seperti itu. Dan nanti di sini akan menampilkan nama lengkap. Nama lengkap pastinya diawali dengan first name dan last name, nama depan dan nama belakang. Dan di nama depan dan nama belakang ini juga ada spasinya. Ini adalah simbol untuk kita menampilkan spasi. Setelah itu beserta nama teritori tempat employee tersebut bekerja. Di sini ada ya teritori description-nya. Mari kita coba. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini kita dituntut untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini contoh yang nomor pertama ini Nancy Dafolio. Di sini ini tempat teritori bekerjanya ini Wilton, seperti itu. Ya, selanjutnya yang nomor 6 ini kita dituntut untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi nanti outputnya ini akan ada tampilan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper. Berarti ada 4 kolom nanti. Ya, di sini kita ambil dari tabel orders
dan kita aliaskan dengan O. Setelah itu kita gabung dengan tabel customer yang kita aliaskan dengan C. Dan juga di sini ada kolom customer ID ini juga digabung dengan orders, dan customer ID digabung dengan tabel customer. Setelah itu di sini ada tabel shippers, kita aliaskan dengan S, dan nantinya di sini ada di dalam itu ada kolom ship via, ini juga nanti digabung dengan O itu orders, dan juga shipper ID akan digabung atau ditambahkan dengan shippers. Dan nanti ini outputnya ada 4 kolom, yaitu company name, order ID, order date, dan company name. Maaf ya, benar, di sini nanti ada 4 ya, outputnya 4 kolom. Di sini coba kita ambil contoh yang pertama. Di sini Vince et al. Chevalier, company name-nya namanya itu. Setelah itu order ID-nya ini 10248, terus tertera order date dan company name-nya. Nah, maaf, ini untuk ini itu maksudnya nama customer-nya. Ya, seperti itu. Dan di sini di kolom yang terakhir ini nama shipper yang mengirimkan barang. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini kita harus menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Ya, kita ambil dari tabel supplier dan dialiaskan dengan S. Setelah itu digabung dengan tabel produk, dialiaskan dengan P. Dan di dalamnya ini kolom supplier ID. Ini kita gabung dengan P ini produk, dan ini supplier ID ini PS ini suppliers ya. Setelah itu juga ada tabel, kita gabung dengan tabel kategoris yang dialiaskan dengan C, dan di situ ada kolom kategoris ID, kita gabung dengan P ini produk dan C ini kategoris ya. Dan nanti ini kita harus menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi ada 2. Kita menampilkan 2, ada 2 kolom, company name sama kategori name. Ya, langsung saja kita coba run. Ya, di sini outputnya kita bisa lihat ini ada company name dan juga kategori name. Ini nama-nama suppliernya. Setelah itu nama kategori barang yang disuplainya. Misalnya ini nomor 2 exotic liquids. Ini kategori barang disuplainya ini beverage, seperti itu. Nah, seterusnya. Setelah itu yang ketiga ini atau yang C ini ada select multi-table dengan syarat. Jadi langsung saja yang nomor 5 ini, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Iya, jadi di sini kita ambil dari from products alias P. Jadi kita ambil dari tabel produk dan kita aliaskan P. Setelah itu kita gabung dengan tabel kategoris dan kita aliaskan C. Setelah di sini ada kolom kategoris ID. Kolom kategoris ID ini kita gabung dengan tabel produk, dan juga ini kolom kategoris ID kita gabung dengan tabel kategoris. Setelah itu yang dimana nanti karena tadi di soal ini ada syaratnya yang dimana kategori name-nya atau nama kategorinya ini harus beverage dan harganya itu, unit price-nya ini harus di bawah 10, seperti itu. Ya, mari kita coba untuk meranglang langsung. Ya, bisa kita lihat di sini. Di sini tertera nama
nama produk, harga, serta nama kategori yang sudah tersortir atau sudah melalui syarat yang nama produk kategorinya ini udah beverage semua dan harganya ini di bawah 10. Jadi misalnya nomor pertama Guarana Fantastica. Di sini harganya udah di bawah 10, 4,5, dan kategorinya ini kategori produknya ini udah beverage juga. Yang nomor 2 juga sama, unit price-nya ini udah di bawah 10, 7,75, dan kategori produknya udah beverage juga, seperti itu. Jadi nanti yang ditampilkan ini sesuai dengan syarat yang harus kategori produknya tuh harus beverage saja, tidak boleh yang lainnya, dan harganya di bawah 10, seperti itu. Ya, selanjutnya yang nomor 6 ini kita dituntut untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA dan order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Oke. Jadi di sini kita ambil dari from orders O. Ambil dari tabel orders yang kita aliaskan O. Setelah itu kita gabung dengan tabel customer yang kita aliaskan C, dan di sini ada kolom customer ID, dan juga kolom customer ID ini kita gabung dengan O. O ini orders, dan juga sama ini kita gabung juga kolom customer ID dengan customer, tabel customer, di mana tadi juga di soal ini ada syaratnya, di mana nama perusahaan customer ini harus berasal dari USA, dan kita ekstrak terlebih dahulu. Jadi kita ekstrak untuk nantinya agar outputnya ini hanya tahun, jadi an extract year from order date, dan juga nantinya ini tanggal atau tahun order transaksi, ID transaksinya ini harus sebelum tahun 1997. Jadi di sini ada tanda kurang dari 1997, maksudnya nanti yang ditampilkan itu sebelum tahun 1997, seperti itu. Dan nanti ini diurutkan order by order date. Nanti ini diurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Mari kita coba run. Ya, bisa kita lihat di sini. Di sini kita menampilkan 3 kolom, yaitu ini tadi select company name, order ID, dan order date. Jadi kolom pertama company name, kedua order ID, dan ketiga order date. Yang udah melalui syarat, yaitu ini harus perusahaan customer ini harus berasal dari USA semua. Setelah itu di sini order ID transaksinya itu sebelum tahun 1997 ya. Bisa kita lihat di sini. Di sini sudah terseleksi untuk order date-nya ini sudah sebelum tahun 1997 semua. Jadi ini tahunnya 1996. Yap, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini nomor 7 kita harus menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya ini sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Panjang sekali. Oke. Di sini langsung saja from orders O. Ini kita ambil dari tabel O yang kita aliaskan, maaf kita ambil dari tabel orders yang kita aliaskan O. Setelah itu kita gabung dengan tabel customer yang kita aliaskan C. Setelah itu tabel shippers yang dialiaskan S, M, dan tabel employee yang dialiaskan E. Dan di mana tadi juga ada syaratnya,
di mana mari kita baca kembali. Di mana nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya ini sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Ya, jadi tujuan pengirimannya ini sama dengan negara asal employee-nya. Jadi di mana ship country-nya ini sama dengan asal employee-nya, dan kita ekstrak dulu year from order date. Ini dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini untuk tadi kan tabel simbolnya kan kurang dari, karena kita menyaring yang dilakukan sebelum tahun 1997. Dan untuk soal berikutnya yang sekarang ini kita harus menyaring yang ini dilakukan ini setelah tahun 1997. Jadi simbolnya lebih dari terus kita cantumkan tahunnya 1997 seperti itu. Mari kita coba run. Yaps, di sini ini ada select ada 4 kategori. Nantinya ini outputannya ini ada 4 kolom, ada company name, order ID, order date, dan company name juga yang di sini menampilkan nama customer, order ID, nama customer, order ID, order date, dan juga ini nama shipper yang mengirimkan barang itu. Ya. Untuk selanjutnya yang nomor 8, di sini kita untuk menampilkan produk yang harganya 5-10 dolar dan tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Ya, di sini kita ambil dari tabel produk dan kita aliaskan P. Setelah itu kita gabungkan dengan tabel supplier yang dialiaskan S dan tabel kategori yang dialiaskan C. Dan nanti di sini outputnya bakal menampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini company name dan kategori name, ada 2. Dan nanti juga ada syaratnya where, di mana harganya itu antara between 5 and 10. Jadi kisaran 5, di antara 5 dan 10 dolar seperti itu. Mari kita coba run. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada company name dan kategori name seperti itu. Ya, selanjutnya yang terakhir di sini ada yang keempat, yang ke D, self join dan outer join. Yang keempat ini, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, dan manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Ya, yang menjadi manajer itu ada pada tabel E2 di sisi 1, karena setiap manajer ini bisa memiliki 1 atau lebih bawahan. Tetapi bawahan ini hanya bisa memiliki 1 manajer, seperti itu. Ya, di sini from employees E1 kita ambil dari tabel employee, kita ibaratkan E1 dan nanti outputnya ini ada 2 kolom ya, reports itu sama employee ID. Dan di sini kita gabung dengan employees dan diibaratkan, kita gabung dengan employees E2 ini. Ya, mari kita coba run saja. Ya, di sini tadi saya menjelaskan nanti outputnya ini ada 2 kolom, reports to dan employee ID seperti ini.
Ya, selanjutnya yang keenam ini kita harus menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika I1 Medi dan I2 Wan. Ya, di sini kita ambil dari tabel employee E1. Setelah itu digabung employee E2. Dan di sini juga kita nanti akan menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Jadi karena nama lengkap jadi harus nama depan dan nama belakang. Jadi first name, setelah itu ini kita kasih spasi, first name setelah spasi, setelah itu nama belakangnya. Ini untuk nama karyawan, setelah itu nama manajer. Jadi nanti ada 2 kolom outputnya. Mari kita coba run. Ya, di sini ada nama karyawan dan nama manajer. Juga dilengkapi dengan spasi. Setelah itu yang terakhir ini kita harus menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk ada syaratnya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Iya, jadi kita ambil dari tabel employee E1. Setelah itu nanti outputnya juga ada nama karyawan dan nama manajer. Dan tetapi ini sama seperti yang sebelumnya, tetapi bedanya kita memakai full outer join seperti itu. Ya, kita coba untuk merun saja secara langsung. Ya, bisa ada di sini udah ada nama karyawan dan nama manajer, tetapi tadi ada syaratnya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi kita bisa lihat di sini ada nama karyawan atau nama bawahan yang tidak memiliki manajer yang 0 ini. Itu juga tercantum di sini. Dan juga ada nama manajer seperti nomor 10 ini Laura Calahan. Ini yang tidak memiliki karyawan seperti itu. Ya, tercantum semua. Ya, demikian penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang salah ataupun kurang tepat dalam saya menjelaskan dan saya bertutur kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.